Om Swastiastu. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas manajemen pagi Desoka yang beranggotakan saya sendiri, Ida Ayu Chandra Regita Pidada, absen 17, Nimade Arya Trisnayanti, absen 4, Liwayan Lilis Suaringse, absen 35. Materi pembahasan yang akan kami bahas yaitu database dan sistem manajemen database, yang dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan sistem manajemen database. Yang kedua, organisasi data. Yang ketiga, struktur database. Yang keempat, menciptakan dan mengelola database. Yang kelima, pengelolaan database. Yang keenam, keuntungan dan kerugian database. Materi yang pertama ada pengertian dan sistem manajemen database. Basis data atau database dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System atau DBMS. DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Tujuan utama DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada pengguna. Jadi, sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data disimpan, dipelihara, dan juga bisa diakses secara efisien. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ari Trisna. Yang kedua ada organisasi data. A. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif diberikan kepada para pemakai sistem informasi. Informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Dalam konsep database, data memiliki tingkatan yang dikenal sebagai hierarki data yang terdiri dari bit, byte, filet, record, file, dan database. B. Organisasi database modern. Manajemen data dalam arti sempit menyatakan bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS, Database Management System. Manajemen data dalam arti luas menyatakan bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM, Information Resource Management, atau manajemen sumber daya informasi, yang komponennya meliputi hardware, software, brinware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Yang ketiga ada struktur database. Yang pertama, pengertian struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Yang kedua, kegunaan struktur data. Struktur data digunakan untuk, yang pertama, menyajikan model matematika dalam format tipe data abstrak atau ADT
yang mengoleksi sejumlah variabel. Yang kedua, beberapa tipe data yang mungkin berbeda. Dan yang ketiga, hubungan di antaranya dengan berbagai langkah algoritma. Yang ketiga ada tipe data. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi: yang pertama, tipe data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Yang kedua, tipe data sederhana majemuk, misalnya string. Dan yang keempat, ada macam-macam struktur database. Yang pertama, struktur database hierarkis. Struktur database hierarkis atau hierarchical database struktur, yaitu struktur kelompok data, subkelompok data, dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Kedua, struktur database jaringan. Struktur jaringan dapat mewakili hubungan logis yang lebih rumit dan masih digunakan oleh beberapa software mainframe DBMS. Ketiga, struktur database relation. Struktur sistem manajemen relation merupakan sistem yang menyerupai tabel-tabel dan merupakan format yang dapat dipahami secara cepat oleh manajer dan atau staf profesional. Keempat, struktur database multidimensional. Struktur database multidimensional adalah variasi dari model relation yang menggunakan struktur multidimensional untuk mengatur data dan menyajikan hubungan antar data. Yang kelima, struktur database object-oriented. Model database yang berorientasi pada objek dianggap merupakan salah satu dari teknologi penting dari generasi baru aplikasi multimedia berbasis web. 4. Menciptakan dan mengelola database. Proses menciptakan database mencakup 3 langkah utama, yaitu A. Menentukan kebutuhan data. Definisi dari kebutuhan data adalah langkah kunci dalam CBIS. Ada 2 pendekatan dasar, yaitu yang pertama, pendekatan berorientasi masalah. Saat perusahaan mengambil pendekatan berorientasi masalah, mereka mengikuti urutan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Kedua, pendekatan model perusahaan. Pendekatan ini untuk mengatasi kelemahan pendekatan yang pertama, atau sukar mengaitkan data suatu sistem ke data sistem lain. B. Menjelaskan data. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka elemen data tersebut dijelaskan dalam bentuk kamus data atau data dictionary. Kamus data adalah suatu ensiklopedia dari informasi mengenai tiap elemen data. Dan yang C, memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan data langsung ke dalam DBMS, membaca data dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Data siap untuk digunakan setelah berada dalam database. Selanjutnya, yang kelima ada pengelolaan database. Pengelolaan database karyawan bagi perusahaan. Suatu perusahaan dijalankan oleh banyak sumber daya, termasuk salah satunya sumber daya manusia yang merupakan pelaksanaan fungsi suatu perusahaan. Oleh karena itu, antara perusahaan dan karyawan yang bekerja harus saling bekerja sama demi majunya perusahaan. Pengelolaan database karyawan sendiri saat ini sudah jarang dilakukan secara konvensional karena sudah tidak efisien, sehingga mulai banyak dikembangkan pengelolaan database secara digital dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang baik. Selanjutnya, pengelolaan database digital. Database sendiri merupakan kumpulan berbagai data yang disimpan dalam satu sistem. Jika dulu disimpan manual, sekarang secara sistematis disimpan dalam suatu sistem. Berkembangnya waktu, penyimpanan ini menggunakan program yang bisa dimiliki perusahaan dengan software lengkap.
Penggunaan software dan aplikasi database karyawan secara digital dirasakan sangat memberikan efisiensi karena dapat dimodifikasi untuk memudahkan pengelolaan data karyawan dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan penggunaan digitalisasi, data karyawan dapat diakses di banyak tempat, namun keamanannya tetap terjaga. Selanjutnya yang keenam, keuntungan dan kerugian database. Keuntungan database. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file. Yang keempat, mengambil data dan informasi secara cepat. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Selanjutnya, kerugian database. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. 2. Kurangnya ahli database. Yang ketiga, biaya pemrosesan data sangat tinggi. Yang keempat, rumit atau kompleksit. Yang kelima, kerumitan dan banyaknya fungsi yang ada menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan dan memori. Yang keenam, performan. Yang ketujuh, resiko kegagalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.